Tokoh Tionghoa Nasrani tegaskan Habib Rizik tak menistakan agama. Tokoh Tionghoa beragama Nasrani Wawat Kurniawan menegaskan imam besar FPI yang berbicara di komunitas muslim bahwa Tuhan tidak punya anak bukan menistakan agama. Jadi Habib Rizik dalam hal itu sudah benar bahwa Tuhan tidak diperanakan dan tidak beranak. Karena itu tadi pemahaman Trinitas tidak dikenal dalam Islam, kata Wawat dalam rilis kepada wartawan Selasa 27 Desember. Kata Wawat, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI yang melaporkan Habib Rizik ke polisi dengan tuduhan menistakan agama justru memunculkan permusuhan dengan umat Islam. Karena PMKRI mempermasalahkan keyakinan dan iman Islam mengenai Isa Al-Masih yang dikenal di dalam Kristen sebagai Yesus. Sudah jelas dalam dogma Islam bahwa Isa itu nabi dan bukan Tuhan dalam pemahaman trilogi Nasrani, dan Islam tidak mengenal Trinitas, jelas Wawat. Wawat mengatakan berbeda dengan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang telah mengatakan jangan mau dibodohi ayat Al-Quran Al-Ma'idah 51. Jika Ahok saat itu bicara tentang Isa atau Yesus dalam dogma Trinitas sebagai Allah, Anak Allah, Roh Kudus, pasti tidak akan dilaporin sebagai penistaan agama Islam meski Islam mengenal juga Isa, paparnya. Wawat mengatakan perbuatan anak-anak kecil pecinta Ahok ini memancing apa yang tidak kita inginkan semua untuk terjadi, yaitu perseteruan antar agama yang seharusnya tidak ada. Jadi jika mereka katakan Rizik dalam konteks Isa tersebut menistakan agama Kristen, itu adalah sikap menyerang agama Islam lagi, dan ini sangat disayangkan karena yang melakukan hal tersebut orang-orang yang mengatasnamakan organisasi Katolik, pungkas Wawat. Curhatan seorang Kristiani Agnes Marcelina untuk Habib Rizik. Kenangan untuk tahun 2016. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Man of the Year 2016 versi Musti dan Kontak. Sebelum saya mengupload foto ini, saya sempat memikirkan apa yang akan saya tulis, judulnya apa, juga membayangkan reaksi orang-orang yang akan membacanya. Dan seperti biasanya, mental sudah saya persiapkan untuk yang pro dan kontra. Saya diundang oleh Komtak, Komunitas Tionghoa Anti Korupsi, dan Musti Muslim Tionghoa Indonesia untuk menghadiri acara pemberian award kepada Habib Rizik di pesantren agrokultural di Megamendung. Kesempatan ini tidak saya sia-siakan. Walaupun harus menghadapi macet menuju lokasi, akhirnya saya bisa bertatap muka langsung dengan Habib Rizik. Orang yang saat ini sedang banyak dibicarakan di seantero negeri ini. Pertemuan kemarin adalah baru yang pertama kali saya melihat Habib Rizik. Tetapi sejak beliau melakukan aksi bela Islam, akhirnya saya sering membuka YouTube untuk berusaha mengenal. Mencari tahu siapakah dia dan memahami apa yang menjadi landasan cara berpikir ataupun gerakan yang dilakukan bersama dengan FPI yang dipimpinnya. Sebelumnya, saya hanya mengetahui bahwa FPI identik dengan kekerasan. Habib Rizik adalah seorang yang fanatik, munafik, dan berbagai label yang diberikan oleh mereka yang tidak menyukainya bahkan membencinya. Saat mendengar ceramah-ceramahnya, saya pun masih belum bisa mengenal kesimpulan secara keseluruhan orang seperti apakah sebenarnya beliau ini. Saat bertemu kemarin secara langsung, bertatap muka, mendengar kata sambutan, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa Habib Rizik adalah seorang yang cerdas. Gaya bahasanya lugas, jelas, tegas. Beliau adalah seorang orator yang hebat, betul-betul pembicara yang bagus, karena saya sering sekali melihat orang-orang penceramah yang penampilannya buruk sekali. Dengan gaya bicara seperti itu, rasanya memang pantas kalau Habib Rizik dihormati, didengar, dan memiliki karisma di depan umatnya dan anggota organisasi yang dipimpinnya. Beliau juga ramah, para santri yang saya temui juga ramah. Tidak ada yang berpenampilan angker atau seram, semuanya santun. Anda yang tidak suka, sampai di sini mungkin mencibir. Tidak apa-apa, saya sudah biasa diperlakukan seperti itu.
Tetapi saya tidak peduli karena saya menulis bukan untuk menyenangkan siapapun, tetapi saya menulis karena hati nurani. Saya tidak bisa ikut-ikutan membenci siapapun kalau hati nurani saya mengatakan tidak. Apa yang saya dengar dari sambutan Habib Rizik kemarin adalah tidak benar bahwa FPI adalah ormas fasis dan rasis. FPI akan berada di front terdepan untuk ikut menjaga NKRI dan menegakkan hukum. FPI tidak akan toleran terhadap pengalihan ideologi negara selain Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Indonesia boleh saja menjalin hubungan ekonomi dengan Cina, tetapi bukan berarti mengalihkan ideologi komunis ke Indonesia atau mendirikan negara lain di dalam negeri kita. Indonesia boleh saja menjalin hubungan dengan Amerika atau negara apapun untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi bukan berarti mengalihkan ideologi liberal dan kapitalis tanpa batas atau juga ideologi bebas kebablasan yang akan merusak generasi muda dengan gaya hidup, hedonisme, seks bebas, dan narkoba. Untuk hal ini, saya sepakat 100% dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Mengenai ceramah-ceramah lain yang bersifat agama, saya tidak akan mengomentari hal tersebut karena bukan kompetensi saya untuk berkomentar. Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat saya umat Kristen, kalau Anda menerima pesan yang menjelekan Islam, hapus saja, jangan meneruskan pesan itu. Jangan berperan serta dalam stereotip, jangan tenggelam dalam ketakutan, dan jangan hanyut dengan perasaan. Jangan fokus pada sekelompok ekstremis yang melakukan kekerasan. Fokuslah pada ratusan juta muslim di dunia yang cinta damai, yang prioritas dan perhatiannya lebih pada keluarga. Tidak berbeda dengan kita. Adalah tugas kita untuk berbagi pesan kasih, harapan, dan damai. Tapi mari kita lakukan itu secara mulia dengan rasa hormat dan di atas segalanya kerendahan hati. Allah memberi kita sebagai perorangan, sebagai bangsa, sebagai umat Kristen, kerendahan hati dan tugas ini. Salam Indonesia Raya. Agnes Marcelina. Pak Rizik bersalah. Saya sudah melihat video Pak Rizik yang katanya menghina Yesus. Kebetulan saya punya kawan 2 muslim waktu kuliah dulu. Lalu saya bertanya pada mereka via WhatsApp, apakah perkataan Pak Rizik ini benar ada dalam kitab suci umat Islam? Lalu kawan saya mengatakan iya. Maka saya berkesimpulan Pak Rizik tidak menghina Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak beranak adalah dogma dalam Islam. Lagi pula, saya melihat Pak Rizik menyampaikannya bukan pada forum umum, tapi dikhususkan pada komunitas mereka, yakni pengajian. Sama seperti saya yang meyakini Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Itu adalah dogma kami orang Kristen. Lah, kalau nanti ada orang Islam yang melaporkan ke polisi perihal dogma Kristen, yang Trinitas tersebut yang sering disampaikan kepada kami di gereja, dan tertulis di kitab suci kami karena bertentangan dengan agama mereka, bagaimana? Kan lucu melaporkan dogma. Namanya saja dogma, ya untuk ranah privasi. Jangan rasa tidak suka kita pada seseorang menjadikan kita tidak adil menilai mereka. Saya yakin hal ini malah membuat pelapor menjadi jelek namanya. Yang damai sajalah. Salam Bhinneka Tunggal Ika.